apa yang sudah kita terima selama 3 hari ini. Apakah kita berhasil? Kita sudah berkorban waktu, tenaga datang ke tempat ini. Tetapi bila kenyataannya tidak berhasil nanti, tidak ada dampak, tidak ada efek. Yang rugi bukan YRB, yang rugi kita sendiri. Jadi mari kita bekal kitab kita dan kita pelajari. Saya akan simpulkan dari setiap kegiatan yang kita ikuti selama 3 hari ini. Dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Saya akan bacakan ayat yang ketiga. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu dia. Dalam satu kegiatan, bahkan dalam satu perkumpulan, bahkan dalam satu keadaan, lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini dan nanti ke ayat-ayat sebelumnya. Memang ayat ini sudah disinggung Pak Daniel di hari yang kedua. Bapak Ibu tahu semua itu saya catat. Dan tidak ada satupun yang kelewatan dari seluruh yang berbicara. Biarpun saya hamba Tuhan. Saya sekarang akan sudah kuliah untuk S2. Tetapi saya perlu belajar. Saya perlu untuk dimotivasi. Kita lihat tipe yang pertama ini adalah tipe orang yang sekedar tahu. Bapak Ibu dalam gereja, dalam sekolah, dalam kegiatan hari ini, saya rindu. Jangan kita datang di sini hanya kita sekedar tahu bahwa YRB ada. Bahwa kita bukan hanya sekedar tahu bahwa Tuhan memberkati YRB. Saya tidak mau demikian Bapak. Saya ini bukan tipe orang yang pasti berbicara, bukan. Kelemahan saya tahu. Ilmu komunikasi saya kurang. Tetapi jangan hal bekerja untuk mengeksekusi satu masalah, jangan tanya saya. Saya punya prinsip, kalau bisa yang saya kerjakan hari ini, saya akan kerjakan hari ini. Saya sangat tertantang dari pembicara yang terakhir hari ini, dari Bapak Pendeta Pastor Joshua tadi. Saya sangat terberkati. Sampai saya meneteskan air mata Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak selama ini yang masih belum, yang bisa diintrospeksi dalam diri saya supaya lebih maju lagi. Biarpun sudah banyak hal yang sudah dikerjakan. Jadi puji Tuhan, ini mungkin bukan secara kebetulan saya dipercaya untuk membawakan firman Tuhan untuk menutup sesi kita sepanjang 3 hari ini. Pak Jom tadi bilang di kamar, tolong Pak nanti begini, enggak apa-apa. Saya hanya mendengar semua mencatat sudah cukup. Biarpun keluarkan uang dari Sumatera ke sini tidak apa-apa. Saya sangat terberkati. Kenapa saya usahakan itu? Amin. Bukan sekali ini saya ikuti untuk retreat seperti ini. Retreat pertama di Cipanas di Hotel Setia saya ikut. Itu padat full. Kami pernah ibadah di situ mulai jam 9 sampai jam 11 malam. Ya padat. Di situ saya belajar. Tetapi saya mau katakan, apapun itu yang kita lakukan, jangan hanya sekedar tahu. Kita lihat ini rombongan Nabi bertanya kepada Elisa, apakah Tuhanmu, apakah sudah engkau tahu Tuhanmu akan diangkat ke surga? Tetapi kita lihat apa tindakan Nabi, rombongan Nabi ini berikut. Kita akan lihat. Saya rindu pasti dari hati yang paling dalam, Pak Daniel Ibu Edi, baik Pak Eva, seluruh tim yang ada di IRB punya kerinduan yang besar dari hati yang paling dalam. Saya pastikan mereka rindu
Kita bukan sekedar tahu ada di tempat ini. Dan saya yakin kita semua yang hadir hari ini, motivasi itu terbuat dari kita. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-7. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Yang kedua, timbang seorang penonton. Saya rindu kita bergabung di YP. Jangan hanya penonton, tetapi aktif. Amin. Amin. Bapak Ibu tahu, penonton itu lebih pintar daripada yang aktif. Saya tidak tahu main bola. Yang saya setiap olahraga yang saya paling suka ini Pak Sam ini teman saya satu angkatan di sekolah Alkitab. Jadi ini lawan saya dulu main volley terus. Dia pintar, saya hanya hobi saja. Tapi main bola saya tidak tahu. Saya tengok ke depan yang lain ke sana. Tapi saya paling hobi nonton pertandingan bola. Namanya di kampung untuk Piala Dunia tidak dapat, harus keluar dari rumah untuk bisa nonton Piala Dunia. Sampai istri saya marah karena ada kalanya pertandingan itu dimulai jam 3 pagi. Saya nonton. Pernah sama Pak. Sampai ku bentak jemaat karena yang saya dukung istri saya yang kau dukung jemaat yang kau marahi. Bodoh kali. Yang paling saya kecewa sekelas Cristiano Ronaldo negaranya kalah. Tapi itulah penonton paling sok tahu, sok pintar, paling pintar. Haleluya. Saya mendak ngajar disuruh lurus itu tidak bisa. Tetapi saya mau katakan jangan jadi mau penonton. Amin. Amin. Aktif. Tipe yang pertama tadi sekedar tahu. Tipe yang kedua hanya penonton. Haleluya. Yang ketiga ini yang terakhir. Haleluya. Tadi bilang tadi 15 bak siap, 55 menit pun saya siap. 1 jam pun siap. Tapi dikasih kode ini, kode sudah. Kita relax saja teman-teman. Amin. Amin. Ini orang Batak dari mana datang kampung. Tapi Bapak Ibu yang ketiga, saya ucap-ucap. Tipe yang ketiga adalah tipe yang mengalami. Amin. Amin. Elia terangkat ke sorga. Pertandingan iman dimulai di situ. Dia ikut menyeberang sungai Yordan. Dan dia harus kembali lagi. Yang notabene di sana rombongan Nabi. Rombongan Nabi pasti mengejek. Tuhanmu sudah naik ke sorga. Apa yang bisa kau lakukan hari ini? Elia sudah di sorga, yang tinggal yang di sana. Tapi apa yang kurang? Mujizat bisa terjadi. Karena ada Elia. Tetapi ia sudah di seberang sungai Yordan. Dan sampai Elisa berseru kepada Tuhan. Apa sih seseruan itu? Dan terjemahan asli berkata, kenapa Tuhan engkau biarkan saya sendiri? Engkau panggil Elia. Dia protes kepada Tuhan. Tetapi di situ ada jubah yang tertinggal. Ada kuasa, manifestasi ada di situ. Dia lakukan. Dia pukulkan itu jubah ke sungai Yordan. Sungai Yordan terbelah dan dia bisa lewat.
Seandainya itu terjadi, rombongan Nabi pasti menertawakan. Yang saya mohon Bapak Ibu Saudara, mari kita alami apa yang sudah. Haleluya. Yes. Mari kita alami bersama, mari kita kerjakan bersama. HBB tidak mungkin besar kalau tidak dikerjakan secara unity kebersamaan. Kita mungkin dipisahkan dengan ruang gerak dan waktu dengan jarak, tetapi kita dipertemukan dengan roh. Dalam roh kita berdoa bersama. Kita mau jadikan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 15. Ini angkatan generasi yang bengkok hatinya, generasi yang begitu kebalikan. Tetapi kita mau jadikan generasi ini generasi yang menjadi bintang yang bersinar. Haleluya. Yes. Amin. Jadi mari alami, mari alami. Alami bersama. Bapak Ibu, puji Tuhan hari ini saya dipercayakan menjadi seorang mentor di BKD Tapanuli Utara. Dari sekian banyak yang saya jumpai, ada banyak orang yang sudah patah semangat, tidak ada di semangat dalam hidup ini. Anak-anaknya punya masalah. Setiap yang saya tanya, anakku, Pak Pendeta bermasalah seperti ini. Kalau tidak kita lagi, semua kita yang berkumpul hari ini, mari kita renungkan firman. Amin. Apakah aku sekedar tahu saja? Apakah aku hanya penonton? Tapi aku tidak mau demikian. Aku mau merasakan, aku melihat. Saya pernah bertahun-tahun, saya sering doakan orang sakit sembuh. 2 tahun yang lalu, istri saya kena penyakit yang membuat dia down. Saya telepon Pak Daniel Pasang, tolong membantu dalam doa. Istri saya sudah tidak semangat lagi karena dokter vonis ini sudah kanker. Itu kena di paru-paru, ini kena di leher, kena. Bahkan ada rekan hamba Tuhan, istri dari seorang hamba Tuhan, saya marahi. Dia berkata begini, Ibu Gembala, kalau kau meninggal, Pak Pendeta itu langsung nikah lagi. Yang tidak pikirkan saya, istri saya. Sampai saya berkata kepada istri Gembala ini, rupanya ada anak gadismu yang mau menjodohkan saya. Apa yang saya? Di situ saya menangis. Amin. Tuhan, orang lain saya doakan dia sembuh. Istriku harus sembuh. Aku semangati. Setiap dia berdoa saya pun tersinggung. Setiap dia berdoa saya tidak lagi konsentrasi berdoa. Karena dia berdoa menangis Tuhan, terus nangis dari penyembahan sampai dari penyembahan nangis terus. Satu kali waktu pagi doa kami 2 jam 5. Saya berkata mulai hari ini tidak ada doa nangis. Stop doa nangis dan engkau tidak bisa lagi berdoa. Karena yang datang Yesus penyakitnya. Pertambahan jemaat terus terjadi, tetapi tantangan ada. Saya tidak menyerah. Saya teringat dengan firman ini. Saya mau motivasi. Saya doa dan hari ini sampai hari ini saya doakan terus. Allah yang dipergunakan oleh Billy Graham untuk menyembuhkan orang, itu adalah Tuhan yang saya sembah juga, Tuhan yang sama. Amen. Saya masih ingat sampai hari ini. Saya tumpang tangan. Engkau sembuh, engkau sudah sembuh. 3 hari berikutnya kami cek ke Medan. Puji Tuhan, tidak ada lagi. Haleluya. Aku akan mengalami. Yes. Penonton jangan hanya sekedar tahu, tetapi mari kita mengalami kuasa Tuhan. Mari kita lakukan, mari kita bekerja bersama. Saat kita lakukan, kita akan melihat buah-buah yang besar, hasil yang besar sedang menanti kita. Apapun itu, kita percaya Tuhan kita besar. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Allah, kepada pasal.